Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulpan Hakim, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro angkatan 2025. Oke, di video saya yang ketiga kali ini saya akan membahas mengenai boolean atau kondisi dan juga logika if else. Dan dimana nanti dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama data boolean atau kondisi, kedua logika if else, yang ketiga diagram flowchart, dan yang terakhir aktivitas 3 dan project. Oke, langsung saja menuju pembahasan. Data boolean atau kondisi. Data boolean adalah tipe data logika dalam ilmu komputer yang hanya memiliki dua nilai, benar atau true, dan juga salah atau false. Tipe data ini digunakan untuk merepresentasikan kebenaran atau status dua nilai logis dan merupakan kunci dalam mengontrol aliran program melalui pernyataan kondisional. Di data boolean seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah, atau iya atau benar. Nah, seperti itu. Sebagai analogi kehidupan nyata, di sini ada sebuah contoh, karena kita akan meminta segelas bir kepada bartender. Seperti yang kita ketahui, bir hanya boleh atau diizinkan diminum untuk misalkan saja di atas umur 20. Nah, jadi bartender akan bertanya berapa umur kita, dan kita akan menjawab 25 tahun. Ini saja kita akan mendapatkan bir. Nah, jika kita akan menjawab 17 tahun, kita tidak mendapatkan bir. Terus sebagai contoh boolean, mana ini pernyataan 25 tahun akan menjadi benar dan kita akan mendapatkan bir. Dan untuk pernyataan 17 tahun ini berarti salah dan tidak ada bir untuk kita. Oke, baik tadi ya data boolean. Jika di script kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Dan kita pergi ke operator. Di sini ada tiga macam bentuk kondisi yang bisa kita pakai. Di antaranya sesuatu lebih dari sesuatu, sesuatu lebih kecil sesuatu, dan sesuatu harus sama dengan sesuatu. Di sini tidak hanya angka, kita bisa menuliskan suatu huruf juga, teks. Apapun itu bisa kita tulis di sini. Android. Nah, auto teks juga bisa kita tulis di sini. Oh, tapi teks hanya bisa dilakukan untuk yang disama dengan ya teman-teman. Walaupun bisa dituliskan sini, tapi teks hanya bisa digunakan untuk disama dengan. Karena juga tulisan apa yang bisa lebih dari tulisan ini kan tidak logis. Jadi seperti itu tulisan atau teks hanya bisa digunakan disama dengan. Oke, contoh saja seperti ini, 5 lebih kecil dari 50, kita coba isikan 10 lebih kecil dari 50. Tentu saja jika kita klik penjara hijau, maka sequence akan menjawab true atau benar, yaitu 10 lebih kecil dari 50. Jika kita isikan di sini saja 60, maka nanti akan bernilai false atau salah. Jadi di script juga ada operator untuk menggabungkan dua buah kondisi. Gabungkan menjadi satu kondisi. Di sini ada perintah n dan or. Untuk n sendiri menggabungkan atau bersyarat
Contohnya saja suatu angka harus lebih besar dari 10 dan kurang dari ya 50 50. Untuk fungsi di sini kita pakai variabel saja. Soal saja kapasitas as. Waduh, Pak hapus. Di bawah. Kapasitas. Nah, oh ya sebelum itu di sini kita masukkan dulu ini. Bahkan kita di sini akan menginput 20. Nah, 20 kan lebih dari 10 tapi kurang dari 50. Lebih dari 10 dan kurang lebih kecil dari 50. Jadi di sini nanti akan bernilai true. Itu untuk operator n. Jika kita hanya memenuhi salah satu syarat, misalkan 60, 60 di sini pastinya lebih besar dari 10, tapi tidak lebih kecil dari 50. Jadi di sini nanti kucing akan mengatakan false atau salah. Seperti itu untuk kata hubung n di kata hubung n eh, untuk mengatakan suatu kondisi harus keduanya terpenuhi, tidak bisa hanya salah satunya saja. Jadi kalau ingin menyatakan kebenaran, jadi keduanya harus sama-sama benar, ya agar hasilnya di sini benar. Jika hanya ada satu saja kondisi yang benar dan yang satu salah, maka di sini akan mencetak salah. Itu dan kita mungkin buat satu lagi saja. Hmm, untuk contoh teks, contoh or. Untuk or sendiri yang terpenuhi hanya butuh satu untuk mendapatkan nilai benar. Itu di untuk or ya butuh satu nilai kebenaran saja agar yang tercetak di sini adalah true atau benar. Misalkan ya misalkan ini saja. Sistem HPI. Oke. Nah, ini kan jelas kalau yang bernilai benar hanya yang di sini, yang sistem Android. Yang di sini salah karena di sini setelah HP harus iOS. Kita coba klik bernilai hijau dan bernilai true. Karena salah satu dari kedua kondisi ini bernilai benar sehingga yang di sini tercetak benar. Ya, misalkan saja untuk iOS yang benar, nah, sini juga akan cetak benar. Dan apabila kita masukkannya salah seperti saja Windows, dan di sini akan bernilai false karena keduanya salah. Itu yang menjadi perbedaan antara OR dan AND ya. Untuk AND keduanya harus benar, harus harus benar, dan kalau OR hanya butuh satu kondisi benar agar di sininya mencetak benar.
Oke, selanjutnya yang untuk Python, di sini operatornya udah sebelumnya kita mungkin membuat variabel dulu, misalkan sama saja seperti tadi. Sama saja kita seperti ini, kapasitas dulu. Nah, untuk menggunakan operator sama dengan atau setara, setaraan kita menggunakan ada sama dengan dua kali. Ini untuk operator kesetaraan. Jadi kita misalkan saja dulu, dulu, dulu ini true. Itu karena ya kapasitas di sini 10 dan sama dengan 10. Jadi seperti ini untuk operator nilai kesetaraan atau sama, yaitu menggunakan sama dengan dua kali. Dibuat dua kali agar tidak bertabrakan dengan operator variabel yang seperti ini. Ya, biasanya kan menggunakan sama dengan satu saja, dan untuk boolean kita menggunakan sama dengan dua kali. Bernilai true. Juga ada operator besar di dari ini b kecil atau b kecil dari 10 kita jalankan kan bernilai false. Nah, di sini kecil. Nah, untuk di Python sendiri ada operator lebih kecil sama dengan. Beda dengan di Scratch tadi, di sini hanya ada operator lebih besar dan lebih kecil. Tidak ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, itu tidak ada. Yang ada hanya di Python. Seperti ini. Nah, ini ketika dijalankan maka akan bernilai true karena sama dengan di sini. Itu untuk boolean di Python. Akan bernilai true karena juga di sini sama dengan kan akan bernilai false. Seperti itu ya untuk boolean di Python. Di beberapa kondisinya bisa kita buat di sini. Operatornya tadi ada dengan double kesetaraan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih besar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke logika if else. Logika if else adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program membuat keputusan dan menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi benar atau salah. Ya, berdasarkan kondisi yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Pernyataan if menjalankan kode jika kondisinya benar, sementara else menjalankan kode jika kondisi if salah. Struktur ini penting untuk mengontrol alur program dan membuat aplikasi yang fleksibel sesuai keadaan. Oke, langsung saja kita menuju ke Scratch untuk contohnya. Oke, di sini program Scratch untuk memunculkan pernyataan if else, kita pergi ke kontrol di sini. Nah, di sini ada if dan if else. Kita pakai if terlebih dahulu. If ini menjadi syarat agar suatu program dapat berjalan. Oke,
Kita misalkan saja kapasitas ini kita masukkan 1, ini kurang dari 10, maka kita masukkan kapasitasnya di sini. Oke, sini kapasitas bernilai 10 dan 10 kurang dari 20, dan oke, kita di sini kita ganti kayak gini aja. Nah, di sini kapasitas 10 dan 10 kurang dari 20, maka ini bernilai benar. Artinya jika kita klik maka si kucing akan oke. Nah, itu untuk if. Jadi if akan menjalankan program di bawah sini jika suatu syarat yang di sini terpenuhi. Misalkan saja kapasitas kita bikin 30. Nah, 30 kan lebih dari 20 dan ini bernilai salah, maka program oke tidak akan dijalankan. Tidak akan dijalankan. Nah, seperti itu aja mudahnya untuk if. Jadi if akan bekerja ketika pernyataan yang di atas ini bernilai benar, dan jika salah maka tidak akan dikerjakan program yang di bawahnya. Oke, kita bisa juga pakai sama dengan aja ini Android saja. Ya, Android. Nah, ini sama, kita klik Android hijau. Oke, dan jika ini sama else titiknya hijau tidak akan keluar. Seperti itu untuk if. Dan if else kita pergi lagi ke kontrol. Ini. Oke, untuk if else seperti tadi di WPT, if menjalankan kode yang bernilai benar, sementara else menjalankan kode jika kondisi if salah. Jadi kita langsung saja masuk ke contohnya saja untuk kapasitas tadi. Oke, jika kapasitasnya benar maka kita bilang oke. Jika kapasitasnya benar kita gunakan tidak oke. Nah, ini kapasitasnya seperti tadi masih 30 ya, 30 tidak kurang dari 20, sehingga yang akan dibilangkan oleh kucing tidak oke. Dan apabila ini saja 10 mana kurang dari 20 maka oke. Itu gampangnya untuk if else. Jadi if akan bekerja apabila perintah di sini benar, dan jika else akan bekerja ketika perintah di sini bernilai salah. Seperti itu. Oke, ada tambahan untuk else yang di bawah sini, kita bisa menambahkan bulk if else lagi di bawahnya. Ini. Jadi jika ini tidak benar maka salah dan akan menjalankan if lagi. Kita memberikan syarat lagi di sini. Kita misalkan saja ya, kita ganti menjadi 30. Baik sih. Ya, oke, setelah itu kurang. Oke. Dan jika tidak maka kita bilangkan ya oke. Loh, itu jadi kita bisa menumpuk if else
menumpuk if else di dalam if else. Oke, kita coba saja. Jadi untuk 10 yang akan dibilangkan oleh kucing adalah oke. Dan apabila kita memberikan angka di antara 20 dan 30, misalkan saja 25, maka yang akan diberi adalah kurang oke. Dan jika kita memberikan nilai yang di atas 30, misalkan saja 25, yang akan diberi adalah tidak oke. Jadi seperti itu. Untuk if else kita bisa menumpuk if else dan memberikan syarat tambahan lagi agar bisa menjalankan suatu program di bawahnya. Itu untuk Scratch. Dan kita akan pindah ke Python. Oke, di sini kita bisa menggunakan perintah if ini langsung syarat. Misalkan saja kapasitas seperti di sini tadi saja, kapasitas kurang dari 20 misal. Kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya kita bisa beri titik 2 dan kemudian enter. Jadi di sini akan tercipta sebuah identasi. Identasi sendiri akan muncul ketika kita menuliskan suatu if dan kemudian enter. Dan perintah yang kita tuliskan di bawah sini akan tereksekusi apabila syarat yang di sini terpenuhi. Seperti itu. Misalkan saja kalau kuantitasnya benar, kita print seperti tadi. Karena ini kapasitas 20 dan di sini kurang dari sama dengan 20. Jadi harusnya oke. Nah, begitu ya. Jadi Python sendiri lebih mudah karena bisa memberikan sama dengan L. Nah, untuk lawannya yaitu suatu else. Lagi, nah sini ada suatu identasi lagi. Oke, jadi misalkan saja 25. Maka yang akan terpenuhi adalah tidak oke di sini. Dan untuk syarat selanjutnya seperti tadi, jika di Scratch ada else, setelah itu if lagi untuk syarat yang kedua. Di Python sendiri kita bisa menambahkan suatu if ini untuk syarat yang dua, misalkan saja kuantitas dari sama dengan disamakan dan saya lagi dulu titik 2 jangan lupa itu enter serta identasi lalu print. Oke, dan else tidak oke. Oke, misalkan saja di 20, maka yang akan tercetak adalah oke. Misalkan saja ini 25 dan 5 yang akan tercipta adalah kurang oke. Dan apabila lebih dari 30, apa yang akan tereksekusi adalah tidak oke. Sama dengan yang di Scratch. Oh ya, lupa. Untuk di Python, kita juga bisa menggunakan kombinasi syarat seperti yang di Scratch. Apabila di Scratch bisa menggunakan ini, and dan or. Di Python juga gitu. Kita bisa menambahkan syarat di sini. Misalkan saja
Ini kita tidak pakai dulu. Kita tambahkan saja syarat di sini kurang dari 20 dan n. Nah, ini perintah untuk n. Kita tinggal menulis saja n di sini. Kurang dari 20 dan b. B dari sama dengan loop. Oh iya, jangan lupa sampai kapasitas I. Nah, oke, ini kita bisa menggunakan kombinasi kondisi juga di sini. Jadi suatu nilai akan bernilai benar apabila memenuhi dua kondisi di atas ini, yaitu kapasitas kurang dari 20 dan tetapi lebih dari 10. Di rentang 10 sampai 20 sepanjang 15 akan print oke. Dan apabila lebih dari 20 dan 25 yang akan print adalah tidak oke. Kita juga bisa menggunakan OR ya di sini agar suatu bernilai hanya satu bernilai benar maka yang lainnya juga benar. Itu kita bisa menggunakan OR. Di kurang dari 20 misalkan saja kita 5 sini masukkan 5 kurang dari 20 tetapi kurang dari 10 dan tidak memenuhi syarat yang ini, tetapi jika kita klik run maka yang terjadi adalah oke. Dan apabila kita memasukkan di sininya 25 lebih dari 10 dan yang akan terang adalah oke juga. Karena OR hanya membutuhkan satu kondisi yang bernilai benar. Oke, selanjutnya ada diagram flowchart. Diagram flowchart adalah representasi visual dari suatu proses atau algoritma yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah, urusan, dan alur logika. Nah, ini sudah ada fungsinya juga, yaitu untuk menjelaskan suatu proses secara lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Membantu dalam menganalisis, merancang, mendokumentasikan, serta menyederhanakan alur kerja yang kompleks dalam berbagai bidang, seperti pemrograman, manajemen proyek, dan bisnis. Nah, selanjutnya ini ada contoh diagram flowchart dari kasus yang sebelumnya tadi. Nah, ini kasus yang ini. Maka kita akan mendapatkan diagram flowchart seperti ini. Kita mulai, yaitu meminta segelas bir, bartender menanyakan umur. Jika umur lebih dari sama dengan 20, maka iya dan oke, ini segelas bir untuk Anda. Dan jika umur tidak lebih dari sama dengan 20, maka tidak ada bir untuk Anda. Ini ya contoh sederhana dari diagram flowchart. Nah, diagram flowchart sendiri kita bisa membuatnya di suatu website yang bernama ini appsdiagrams.net dan kalian bisa tuliskan saja di browser dengan draw.io. Nah, ini juga bisa langsung masuk ke program websitenya. Oke, di sini ada beberapa tabel menu. Di sini adalah untuk kita membuat flowchartnya. Kita langsung mulai saja. Ini ellipse untuk mulai. Di ellipse di sini digunakan untuk memulai program atau memulai program. Kita bisa menambahkan suatu blok lagi. Ini persegi panjang untuk algoritmanya, untuk langkah-langkahnya. Ini misalkan saja yang tadi. Nah, here itu ini blok diamond. Ini untuk membuat suatu kondisi. Mana seperti tadi umur dengan 20
Oke, di sini kita cara menghubungkan blok satu dan blok lainnya kita bisa melakukan ini mengklik tanda panah ini. Nah, ini sudah terhubung. Ini di bawahnya juga kita bisa klik panah. Nah, ini juga sudah terhubung. Atau kita juga bisa menggunakan ini tanda panah ini untuk menambahkan suatu eh, blok-blok. Saya ini jika ya oke ini untukmu. Jika tidak maka tidak ada bir. Nah, itu untuk membuat di diagram flowchart yang sederhana saja. Tadi kurang ya, kurang tidak ada. Ini sudah jadi ya eh, diagram flowchart yang seperti contoh tadi. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, untuk menyimpan suatu diagram di sini, kita bisa menggunakan ini yang berwarna-warna klik sini untuk simpan, klik. Nah, kita bisa menyimpannya dalam tipe-tipe yang di bawah ini, dan kita bisa menyimpannya di berbagai tempat, bisa di Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub. Ini untuk di atau bisa kita mendownloadnya juga. Misalkan saja kita menyimpan dengan format PNG, kita di sini unduh. Oke, di sini akan terdownload ya, dan kita bisa melihatnya. Ini untuk menyimpan diagram flowchart-nya. Nah, ini untuk background-nya sudah berwarna putih karena di sini di bagian diagram, di sini ada warna latar dan kita bisa ubahnya di sini jadi warna putih agar tidak jadi transparan. Kita contohkan saja jika tidak diberi warna latar dan ketika disimpan akan menjadi seperti ini. Kan susah untuk dibaca. Nah, ya jadi tidak ada background dan tidak sulit untuk dibaca. Jadi saya menambahkan saja warna latar di sini menjadi warna putih. Agar jika diunduh dalam format PNG kan lebih mudah terlihat atau lebih mudah terbaca. Itu saja untuk diagram flowchart dan untuk kedepannya kita akan menambahkan diagram flowchart ini dalam membuat suatu pemrograman dari aktivitas maupun project. Kita akan memulainya dari flowchart terlebih dahulu akan memudahkan kita dalam membuat algoritmanya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan menuju ke aktivitas 3, yang dimana di sini ada 4 algoritma yang akan kita jalankan. Yang pertama, tanyakan suhu ruangan. Jika suhu kurang dari 20, maka hidupkan pemanasnya. Jika suhu lebih dari sama dengan 20 dan suhu kurang dari 25, maka katakan oke. Yang keempat, jika suhu lebih dari 25 T0, maka hidupkan pendinginnya. Ya, untuk aktivitas 3, kita akan memulainya dari flowchart terlebih dahulu. Biasa kita mulai dengan ellipse terlebih dahulu. Mulai. Karena kemudian apa tadi menanyakan suhu ya.
Menanyakan suhu. Tuh, keblok kondisi. Kondisi suhu kurang dari 20. Nol. Oke, lanjut. Ini kita kasih blok lagi. Blok kondisi. Sini jangan lupa kita beri tidak. Jika tidak maka lanjut ke yang bawahnya. Itu kita ganti dari sama dengan 20 dan suhu kurang dari sama dengan 5. Oke, nggak kelihatan. Ini jika iya bilang oke. Iya, sini lagi kondisi terakhir dari 25. Beri tidak nolnya. Oke. Setelah itu, oh ya, sini jangan lupa diberi tidak. Tidak pun. Oke, tidak. Kiri. Eh, ya kebalik ya, harusnya ini yang pendingin. Nah, yang ini harusnya pemanasnya. Oke. Apa, apa, pemanasnya. Oke, ini ya, kurang lebih flow untuk flowchartnya. Oke, untuk flowchart kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jika diklik, ya mungkin kita akan membuatnya menjadi input saja ya. Suhunya akan menjadi dijadikan input saja di sini suhunya ini. Scroll. Kita akan menanyakan suhu. Ini kita ke if else geser satu saja. Sininya kita set dari 2,0. Iya, karena bentar lihat aja dah. Ini suhu. Jika kurang kok 25 sih? 20, 20, 20, 20. Kurang. Dari 20 akan hidupkan pemanasnya. Oke, jangan sampai kebalik lagi. Untuk di else-nya kita berikan if else lagi sini. Oke, if kita gunakan ini kata hubung and karena ada dua persyaratan. Lalu kita kasih
lebih dari dan kurang dari. Sini kita kasih 20 saja. Oh ya, karena di sini untuk apa itu lebih dari sama dengan 20, karena kita tidak bisa menggunakan sama dengan di sini, kita beri saja dari 19,9. Karena nanti apabila menginputkan suhu sebesar 20, yang akan terprint yang di bawah F, yang di bawah if ini. Ini di bawah 25,1. Biar tepat di 25 nantinya. Suhu, suhu, lalu print, oke. Oke, itu untuk else. Nah, berbeda dengan diagram flowchart, di sini kita harus menggunakan seperti ini ya untuk yang bagian terakhir karena tidak ada fungsi else. Di Scratch kita tinggal masukkan saja ini. Untuk else kita tidak perlu memasukkan syarat atau tidak perlu memasukkan if lagi karena yang tersisa hanyalah suhu di atas 25 derajat. Nah, itu jadi kita tidak perlu menuliskan di sini jika suhu lebih dari 25. Ya, karena sisa dari suhu yang kita inputkan pasti sudah lebih dari 25. Kita langsung isi saja di sini. Itu bukan di ya. Oh, mungkin kita transition seperti ini. Ya, rasa pemerintah ini ya, udah terlanjur nggak apa-apa lah. Jangan. Kita bisa klik drag di sini. Berapa suhu ruangannya? Bisa saja 18. Hidupkan pemanasnya. Oke, kita contohkan lagi yang di antara 20 dan 25. Pasal 20. Oke, kalau 23, 24 mungkin. Oke, dan mungkin jika suhu lebih dari 25. Misalkan 27. Itu yang akan terprint adalah 27 yang akan terprint adalah bukan pendinginnya. Oke, sudah ya. Sudah berhasil ini. Untuk menjalankan aktivitas 3 di Scratch kita hanya perlu program seperti ini. Oke, jadi ini adalah program untuk di Python. Kita tinggal masukkan saja variabel, tambahkan variabel, dilanjutkan float, setelah itu input, print, masukkan suhu supaya isinya akan tertulis masukkan suhu. Nah itu ini untuk bagian kondisi dan if else-nya. If suhu kurang dari 20, maka print hidupkan pemanasnya. If suhu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 25, maka print. Oke. Setelah itu yang lainnya seperti di Scratch tadi, di sini tidak perlu menambahkan suatu syarat lagi. Kita tinggal saja mengeprint hidupkan pendinginnya, sama di Python juga seperti itu. Kita tinggal else dan print hidupkan pendinginnya. Nah, ini sudah jadi ya. Misalkan saja kita masukkan suhu 19, di sini akan hidupkan memanasnya. Itu jika kita memasukkan suhu 21 akan print oke. Kita masukkan suhu di atas 25 misalkan 28 akan muncul hidupkan pendinginnya seperti itu. Ini ya, ada 3 kasus. Ya, contoh, jika suhu 19 maka hidupkan memanasnya, jika suhu 21 maka oke. Itu jika suhu 28 maka hidupkan pendinginnya. Itu untuk yang di Python. Di Python. Oke, yang terakhir kita akan membuat suatu project yang
Judul batas minimal usia untuk mengemudi di berbagai negara tetangga. Kita di sini akan menggunakan negara-negara ASEAN kecuali Indonesia ya, karena di sini merupakan negara tetangga. Jadi yang pertama, ini algoritmanya. Yang pertama menanyakan nama negara tetangga ASEAN, terus kedua menanyakan umur, keempat tadi jika Brunei atau Myanmar atau Kamboja atau Laos atau Singapura. Lalu jika umur lebih dari 18 maka kamu boleh mengemudi, jika tidak maka kamu tidak mengemudi. Jika Malaysia lebih dari 17 maka kamu boleh mengemudi, jika lebih dari 16 maka kamu hanya boleh mengemudi sepeda motor, jika tidak maka kamu tidak boleh mengemudi. Lanjut, jika Filipina umur lebih dari 18 maka mendapatkan SIM profesional, jika umur lebih dari 17 maka mendapatkan SIM non profesional, jika umur lebih dari 16 maka mendapatkan izin pelajar, jika tidak maka tidak boleh mengemudi. Dan lanjut Thailand, lebih dari 18 kamu boleh mengemudi, lebih dari 15 hanya boleh mengemudi sepeda motor 100 cc atau di bawahnya, jika tidak maka kamu tidak boleh mengemudi. Terus Vietnam, lebih dari 18 maka kamu boleh mengemudi, jika lebih dari 16 maka kamu hanya boleh mengemudi sepeda motor di bawah 50 cc, jika tidak kamu tidak boleh mengemudi. Itu project yang akan kita buat. Jadi di sini sebenarnya saya menggunakan syarat-syarat ini melalui Wikipedia ya, yaitu ini saya mencari persyaratan untuk mengemudi itu dari Wikipedia Asia Tenggara. Nah, di sini ada berbagai persyaratan mendapatkan sini. Oh, syarat mengemudi. Kalian juga bisa menggunakan negara-negara lain di sini. Ya, saja dengan syarat-syarat. Ya, oke, saya akan menggunakan ini tadi yang negara-negara ASEAN saja. Oke, oh ya seperti yang saya bilang tadi kita akan memulainya dari flowchart terlebih dahulu. Mulai. Lanjut. Ini itu betul. Berapa usia? Jadi kita akan masuk ke kondisi. Ya, kita akan menyelesaikan dimulai dari kondisi yang pertama dulu ya. Kondisi jika Brunei atau Myanmar atau Kamboja ini, lanjutkan jika Malaysia, lanjut jika Filipina, jika Thailand, jika Vietnam, dan jika tidak. Oke, kita akan membuat jika itu terlebih dahulu. Jika atau syarat pertama terlebih dahulu. Ini Myanmar, Kamboja, Laos, atau Singapura. Brunei atau negara dengan Myanmar atau negara dengan Singapura, Singapura atau negara dengan Laos, Laos dan Kamboja. Laos atau negara dengan Kamboja. Jika iya, maka titik-titik sini yang wah lanjut untuk Malaysia. Malaysia. Ya, sini terdapat ke bawah. Ya, karena pilih ya, yang makanya terdapat ke bawah. Ya, itu mainannya yang akan sini.
Nah, bisa tidak yang terakhir ke Vietnam. Vietnam. Oke, ke bawah. Dan tidak lagi kita lebih di sini untuk negara. Ini yang pertama ini ya. Selesai kita menggunakan jika yang pertama. Ini jika boleh, jika Malaysia, jika Thailand, jika Vietnam, jika tidak. Oke, itu sudah. Kita buat. Lanjut, kita akan menunjukkan syarat yang untuk negara Brunei, Myanmar, Kamboja, Laos, atau Singapura. Ini, jika umur lebih dari 18, maka kamu boleh mengerti. Jika tidak, maka kamu tidak boleh mengerti. Oke, itu sini kita tidak menggunakan persegi panjang, melainkan blok kondisi lagi, diamond. Ya, sama dengan belas. Eh, kamu mengerti. Jika tidak, saya visualnya agak enak dibaca. Jika tidak, maka kamu tidak boleh mengerti. Ini untuk kasus yang pertama sudah, yang kasus Brunei, Myanmar, Singapura, Laos, atau Kamboja. Sudah selesai. Seperti itu. Dan ini untuk yang negara Malaysia. Ini lebih dari 17 kamu boleh, 16 kamu boleh sepeda motor. Oke. Start. Lock kondisi lagi. Diamond. Dan sudah lagi. 11. Lock kondisi lagi karena ada persyaratan lagi di sininya. Ini 11. Kita pakai blok kondisi lagi. Apa ya? Ya, itu bangsa. Nah, akhirnya gabung sekali. Jika tidak, ya, ke kedua umur dari sama dengan 16. Sama di sepeda motor. Tidak, yang terakhir. Ya, bisa saja. Apa terlihat sedikit rumit? Tidak, ketidak 16 tahun. Kamu tidak ada mengerti. Oke, itu untuk yang di Malaysia. Nah, yang di Filipina. Tadi syaratnya berarti syaratnya pada 19. Kita membingungkan umur dari dengan berapa? 17 ya? Oh, 18. Terus dulu, ya, kamu mendapatkan ya, 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 umur 11. Oke, kamu mendapatkan SIM non pro. Iya.
Ya, satu syarat tadi umur yang 16. 16. Ini ya, ya, iya. Satu, ya, tidak boleh mengemudi. Oke. Ini untuk syaratan yang ya untuk negara Filipina. Ini sudah uh rumit sekali. Oke, ini sudah lumayan enak dibacanya. Sampai Filipina. Sekarang Thailand. Persyaratannya di Thailand 18 boleh mengemudi, 15 hanya motor. Sekarang ya, terus mengemudi. Ya, 15, 15, ya, kamu hanya boleh mengemudi sepeda motor. Bawahnya tidak, tidak, tidak. Ini kamu itu untuk Thailand. Thailand sudah selesai. Terakhir untuk Vietnam. Bentar, bentar, nanti. Kan, nah, sini. Oh, dan soal 15. Bisa, 13. 11, aku boleh mau di bisa ya. Kita 16. Ya, kamu sudah klik di sepeda motor 50 cc atau di bawah. Kita terakhir tidak kamu tidak boleh. Oke, itu ya untuk flowchart ya untuk project kita yang ketiga ini yang bagian flowchart. Ini gambaran besarnya lumayan rumit, tapi ya itulah. Jadi saya ulang lagi. Di sini dari Murai, setelah itu menanyakan negara tetangga di Asia Tenggara, setelah itu menanyakan umur. Lalu jika negara Brunei atau negara Myanmar atau Singapura atau Laos atau Kamboja, lanjut ke jika umur 18 tahun maka boleh mengemudi, jika tidak lebih dari 18 tahun tidak boleh mengemudi. Lanjut, jika Malaysia umur 17 tahun ia boleh mengemudi, jika tidak turun ke 16 tahun atau lebih, jika iya kamu hanya boleh mengemudi sepeda motor, jika tidak kamu tidak boleh mengemudi. Lanjut ke Filipina. Filipina yaitu umur 18 melakukan SIM profesional, umur lebih 17 SIM non profesional, tidak umur 16 dan 16 mendapatkan izin pelajar, jika tidak tidak boleh mengemudi. Yaitu Thailand, umur lebih dari 18 kamu boleh mengemudi, dari 15 kamu hanya boleh mengemudi 110 cc atau di bawahnya, jika tidak kamu tidak boleh mengemudi. Vietnam, umur lebih dari 18 boleh mengemudi, lebih dari 16 hanya boleh mengemudi sepeda motor 50 cc atau di bawahnya, jika tidak keduanya boleh mengemudi. Dan jika tidak memasukkan negara di antara Brunei, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, ya akan muncul tidak
data untuk negara ini belum tersedia seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Scratch. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat project di Scratch. Kita ambil saja nama project sim. Oke, kita akan membuatnya sama dengan ini tadi ya. Bisa kita menggunakan ini. Kita akan membuat variabel juga dari pertanyaan sejarah. Set variabel password set teman-teman, videonya tidak terlalu panjang. Ini langsung ke if main-main di if-nya. Seberapa level sih? Beberapa kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, 4, 5. Oke, kita bisa buat 5. Ya, setelah itu di sini kita masukkan yang satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga, empat, tiga. Ini oke. Loh, kalau salah ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baru kita masukkan yang Myanmar. Nah, kurang sudah. Oke, udah selesai. Terus Myanmar, Laos, Kamboja. Laos, akhir Kamboja. Oke, dan kita kasih geser. Sudah semua ya. Kita coba saja dulu. Hai, oke, berhasil ya. Terus ini dan if tadi ini oh, kita buat untuk negara dulu saja seperti tadi ya. Negara ini dulu baru kemudian syarat-syarat di sini. Ya sama. Kan nama itu Malaysia. Malaysia. Ini saja Filipina. Filipina. Lanjut Thailand. Thailand. Terus yang terakhir Vietnam. Ini negara, 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 negara. Kita masuk ke syarat yang kedua. Yang kedua. Nih, pakai berarti ya. Jika berumur lebih dari 18 maka kamu boleh mengemudi. Jika tidak boleh mengemudi. Oke. Masukkan lagi control if else sini. Operator lagi lebih dari. Kita tuliskan harus lebih dari. Kita berikan saja lebih dari 17 karena ini umur jadi tidak mungkin koma-koma. Dan juga karena di Scratch tidak ada lebih besar sama dengan. Jadi kita menambahkan saja di sini 17 agar di 18 akan masuk ke sini ya. Oke, tanpa umur soal sini. Nah itu kita save lalu
pengemudi. Pertanyaannya, ada kamu tidak boleh. Oke, itu untuk yang pertama, yang negara-negara pertama ini. Selanjutnya ke negara Malaysia. Malaysia di sini ada berapa syarat? Ada dua syarat ya. Ada if dua kali dan if else atau if else. Nah, motor dari sini lebih dari 18, yang ini lebih dari 17 boleh mengemudi. Jadi kita berikan sini 15, lalu berikan tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena ini lebih besar, bukan lebih besar sama dengan ini. Ada banyak di sekarang mod, dan di bawahnya kita kasih operator lagi yang 15. Oke, kita nomor ini tuh kita kasih C. Kamu boleh menguji sepeda motor. Nah, ya, ini tidak boleh menguji sepeda motor, dan jika tidak boleh mengemudi. Ini untuk yang di negara Malaysia sudah selesai. Lanjut ke negara Filipina. Filipina ada tiga ya, tiga syarat umur. Berikan saja if else-nya 3 kali. Filipina 1, 2, 3. Oke, operator ya, dari sininya kita kasihkan 17, lalu sini 16, akhir 15. More, sini kamu movie. Oh, salah. Filipina bukan seperti ini ya. Tapi di Filipina itu mendapatkan SIM. Nah, seperti ini. Oh, mendapatkan SIM profesional. Oh, mendapatkan SIM profesional. Terakhir, belum terakhir sih. Kamu mendapatkan izin pelajar. Terakhir ini baru kamu tidak beli. Lanjut ke negara Thailand. Dan di sini ada dua if ya, isyarat and control else 1, 2. Motor dari pemilihnya 17 dan 40. 17 tuh. 14. Kasih pamflet. Baik, motor 110 cc atau di bawah ya.
Oke, ketiga, untuk berikut. Lanjut ke Vietnam. Vietnam juga ada dua ya. Ya. Oh, di ini di sini kita berikan urut-urut dari operatornya dulu saja. Nah, di sini 11 ya, 15 ya, 15 oh. 15, 17, 15, berarti 17, 14. Nah, more, more, ini, di, ya, di, operation motor, 50 cc, atau tiga, tidak, tidak. Nah, ini untuk else yang dari negara-negara tadi, saya lupa. Nih, di sini kalian siapa makan ini saja. Nah, ini ya, yang ini belum tertulis ya, tadi. Nah, untuk negara ini belum tersedia ini. Di Asia yang dibahas ini untuk itu. Ya, untuk ini ya. Oke, ini jadi sudah selesai program di Scratch. Ini ya. Kita bisa langsung saja mencobanya. Baik, kalau kita langsung ke Vietnam ya, atau Filipina dulu. Terus benar, penulisan Filipina juga harus benar agar baca Filipina. Kalau kamu 11, nah, kamu mendapatkan SIM non profesional. Tekan lagi Malaysia, Malaysia, umur 12. Tidak boleh 12. Nah, kita coba saja masukkan negara yang tidak ada di Asia Tenggara, misalkan saja Jepang, 12. Nah, data untuk negara ini belum tersedia. Seperti itu. Toh programnya ya. Program yang orang ini. Oke, kita coba yang atau ini. Jadi sudah dari Singapura, kurang dan 8, 19. Kamu boleh mengemudi. Lagi, Laos, 12, boleh. Oke. Nice. Jadi sudah selesai untuk program di Scratch. Lumayan panjang ya. Ini juga lumayan asik juga membuat program ini di Scratch. Oke, terakhir kita akan di Python. Oke, langsung aja. Python kita langsung ya buat variabelnya terlebih dahulu membuat pertanyaannya dengan string str terus dengan str in, in input
Yang negara mana yang kamu pilih? Bor, ya, wah, sinyalnya jelek sekali, teman-teman. Lanjut. Kita akan buat bagian yang seperti tadi. Ininya dulu ya. Yang untuk negara-negaranya ini dulu. Baru untuk persyaratan pekerjaan. Oke, kita akan kerjakan. Ini saya akan jadi enggak. Kurang Kamboja, Or, Barang, Laos, tadi ya. Terus, Myanmar, Singapura, masuk ya Brunei, Brunei. Seperti tadi, Brunei, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terus, di, ini sudah jadi untuk yang di sininya. Ya, kita buat if-nya lagi. Ini more less less ini ini itu. Oke, oke. Here untuk umur umur 17 ya, 17 dan 16 dan 16. Jadi ya ini harusnya bukan sama dengan tapi berbeda. Ini juga harus sama dengan plus 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 16 dan ya apa. Oke, udah jadi ikuti saja ini.
Hilang. Langsung investasi ya. Langsung investasi sekali. Nah, ya enak udah transport. Aduh, 15 ya. Oh ya Filipina dulu ya. Filipinanya lupa ya, belum di Filipina. Thailand. Oke, 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 ya udah kita buat yang Thailand dulu saja. Dulu saja. Untuk yang Filipina itu banyak. Pasti banyak sekali. Oke. Oh alah, ini udah bos. Kita cerita mainnya. Yang mana yang kamu pilih? Mulai. Ya, kamu. Oke, itu dia sudah jadi walaupun sedikit error tadi karena kurang teliti bisa digunakan ya. Kurang lebih seperti itu untuk programnya. Kita bisa coba lagi saja, misalkan di pokoknya apa sih CTRL Enter. Misalkan daerahnya Filipina, ah, baru berumur 16 tahun. Kamu mendapatkan izin belajar. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Ke program yang di Python. Itu di scratch tadi sudah ini dan banyak. Nah, jika ingin melihat pada kode ini, bisa saja nanti lihat link di deskripsi saya kirimkan
untuk link-link dari ojek-ojek ini. Oke. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan saja di kolom komentar di bawah. Oke, saya Zulfan Hakim, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.